lagi bersama kita. Aku Reva Asansari Aldafik 31 absen 31 dari kelas 10 PPLG 2 dan aku Kalisa Fazila Ramadhani presensi 20. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari TFM lulusan 2025 yaitu Kak Yafi. Halo. Hari ini kita bakal bertanya-tanya gimana sih perasaan setelah lulus dari STMB. Oke, pertama-tama aku mau jelasin aja ya dulu ya. Awal perasaanku ketika lulus STMB di tahun ini tuh ya sebenarnya biasa aja. Cuman ada rasa ada rasa yang ganjel aja, kayak contohnya kan tiba-tiba nganggur aja gitu kan. Biasanya kan kalau di sekolah kan tiap hari ya kan dari pagi sampai malam itu kan di sekolah. Dan sekarang kan tiba-tiba itu di tahun ini tuh kayak dari pagi sampai malam tuh ya di rumah aja gitu, scroll TikTok atau apa gitu. Jadi ya ada rasa nganggur aja sih. Dan setelah fresh graduate ini tuh kamu ngapain rencananya? Untuk rencananya untuk saat ini tuh di bulan Agustus itu kan alhamdulillah aku udah keterima di Undip. Tapi sembari menunggu kegiatan ODM itu, aku mengisi kegiatanku itu dengan part time kerja di suatu booth di universitas swasta lah. Swasta contoh apa tuh? Ya di Universitas Muhammadiyah Semarang. Muhammadiyah? Gimana ya? Unimus. Oh iya. Ya di dekat SMA 15. Oh SMA 15. Terus apa lagi nih yang mau ditanyain dari Kalisa nih? Mas Helmi itu ya salah satu siswa eligible nomor 1 ya kalau nggak salah di jurusan TFM ini. Alhamdulillah. Terus kalau nggak salah juga Mas Helmi itu ikut organisasi MPK sama Magapas ya. Nah kan Mas Helmi bisa lolos SNBP nih. Nah caranya Mas bagi waktu buat belajar sama dengan ikut organisasi itu gimana Mas? Ya awalnya sih sulit ya, cuman kan di organisasi kan juga kita diajarin tentang manajemen waktu kan. Nah, jadi dari kelas 10 itu kan hal dasar yang diajarin ke MPK itu di sini terutama ya, itu hal manajemen waktu. Nah di situ aku menerapkan materi yang diberikan oleh seniorku yang ada di MPK dulu, aku terapin ke kehidupan nyataku. Jadi boleh kita berorganisasi, boleh kita ikut ekskul, tapi dari itu kita juga bisa harus membagi waktu. Contohnya kayak misalnya nih di hari Rabu dulu ya kegiatanku ada sekolah, habis pulang sekolah itu ada kegiatan paskibra sama MPK yang kebetulan di tiap hari Rabu itu dulu MPK ada rapat. Nah jadi ya gimana sih biar bisa balance kayak gitu ya, caranya izin juga sama ekskul yang aku ikuti itu juga, kayak misalnya aku izin dulu ya nggak bisa ikut ekskul gara-gara ya ada rapat MPK, ya diprioritaskan dulu yang penting gimana gitu. Targetnya dulu ya. Misalnya di MPK cuma rapat biasa, di paskibra ada latihan 17-an ya aku prioritas di paskibra. Tapi ketika di MPK ada pengisian materi, aku sebagai speaker ataupun pembawa acara, pembawa rapat di situ ya aku lebih prioritaskan MPK gitu sih. Nah itu kira-kira kakak kewalahan nggak bagi kayak gitu? Alhamdulillah sih dulu awal kelas 10 sih emang itu sih ya sempat ada kewalahannya gara-gara ya emang awal-awal masuk STMB kan ya. Peralihan dari SMP ke SMA itu sangat berat menurutku, kan bener kan dari kalian kan ya, dari SMP kan mungkin kalian bisa ya SMP kan mungkin kita bisa rada nyantai ya terutama ya, pelajarannya itu aja, nggak banyak praktikum lah. Di SMA itu di STM itu banyak praktikum juga, kita juga mikirin tugas-tugas juga, jadi ya awalnya berat, cuman setelah terbiasa juga dan mengerti bagaimana manajemen waktu yang benar tuh menurutku tuh so far so good aja sih. Susah banget tuh. Yang penting timbangin olahraga juga. Terus lagi kali ini kau? Gak apa, gak santai aja. Santai aja kan ya. Nah kan kalau kita ini kan lulus dari SMK nih ya Mas. Nah SMK kan otomatis biasanya tuh langsung ke dunia kerja ya. Nah kalau Mas sendiri dulunya mau langsung kerja atau emang mau
ikut SNBP kuliah dulu gitu? Ya awalnya tuh untuk masuk STM sendiri kan emang niat awal kan kalau nggak bisa apa ya, nggak bisa keterima di abdi negara kan aku bisa kerja dengan harapan ilmu-ilmu yang aku dapetin di STM itu bisa aku terapin di dunia kerja atau di industri. Nah sebenarnya tuh SNBP ini tuh plot twist banget dari Tuhan ya. Plot twist banget karena aku dari SMP itu nggak pernah kepikiran mau kuliah, sama sekali nggak pernah kepikiran. Itu aja sih. Cuman satu hal yang aku terapin terus dari SMP sampai sekarang itu aku ngelakuin yang udah aku pilih apa ya, secara suka hati gitu. Jadi alhamdulillah aku jalaninya dengan enak, happy aja, dan apa ya, ibaratnya pun apa lebih ke nilai otomatis kan lebih bagus gitu, alhamdulillah, karena aku menjalannya dengan enak, jadi suka hati gitu. Kalau udah gak enak hati kan otomatis mau ngerjain tugas juga, aduh apa ki gitu kan. Nah pas SNBP itu tuh soalnya kayak gimana, boleh di spill itu? SNBP itu gak ada soal ya, itu pakai rapot ya. Kalau rapot. SNBT itu TPK baru. Soalnya kita bener-bener gak tahu nih ya. Oh, iya. Saya kan bener-bener anak-anak yang sangat polos, SMP-nya polos. Emang gitu. niatnya tuh harusnya STM itu harusnya kerja sih. Gimik gak apa gimik. SNBP emang kalau emang kalian mau kuliah, SNBP itu harus dipersiapkan dari kelas 10 sama bagian nilai rapor. Gak apa-apa nilai rapor kalian emang start dari 70, gak apa-apa 70. Tapi kakak ada gak? 70? ada. Apa itu? 8 di kelas 2 semester 1. Apa banget? Pelajaran Matematika. Di sini enggak gurunya. karena kita juga merasakan ya guys. Yang sama. Jadi gak usah heran kalau sama guru itu gak usah heran. Ya karena ada guru yang killer, ada yang gurunya tuh apa ya, ngasih nilai itu los gitu juga ada. Oh ya itu ada sih kita ya. Kebetulan banget pertama ini dapat guru yang begitu nilainya. Boleh spill gak nih ya? Nilainya. Nah, caranya biar nilainya stabil terus gitu gimana Kak, biar naik terus? Ya itu kayak kebiasaan aja sih. Aku kan kebiasaannya kalau di rumah itu kan nggak ada kegiatan, itu aku habis pulang rapat kalau nggak capek ya belajar. Kalau matematika aku paling apa ya, kayak ngerjain soal. Kalau matematika itu aku jarang banget baca, karena matematika itu kan melatih logika juga kan. Nah, kalau misalnya aku nggak bisa tidur gitu, karena aku kan kalau nggak bisa tidur biasanya kalau orang yang lain kan ya apa ngecetan sama pacarnya sampai tidur atau apalah. Sering lah ya kita. Ya sering gitu-gitu. Kalau aku udah, aku biar bisa tidur tuh apa ya, fun fact aja kayak ngerjain soal gitu, ngerjain soal dari Google apa-apa. Nanti kan kalau pusing kan ngantuk sendiri ya. Nah aku biasanya ketiduran di situ. Langganan websitenya apa Kak kalau ngerjain kayak gitu? Puisis atau yang lain? Ya puisis bisa sering, terus kalau enggak itu aja sih, apa namanya, Ruang guru. bukan apa, Edmodo. Nah aku kan dari Edmodo itu kan jadi di SMP ya, di SMP itu aku ada grup belajar. Nah teman-temanku dari SMA tuh biasanya nge-share, sharing-sharing terkait soal-soal di SMA juga. Nah aku biasanya ngambil soal di situ sih. Ayo. Oke. Diam. Itu ya. Minum dulu. Karena namanya skill sih, namanya harus skill minum juga ya. tea-nya dong, minum. Minum. Kau juga minum dong Kal. Kita harus minum ya. Betul. Terus apa lagi ya? Mau tanya apa lagi nih? Ngomong ada lulusan di sini loh, kita bisa dapat kunci-kuncinya loh. Biar bisa lulus dengan nilai S dengan gelar STMP. Gelar STM. Ya ampun, susah banget ya. Kalau bisa sih ya langsung diincar sama perusahaan tuh kalau habis lulus ya. Susah banget soalnya. Apalagi kalau nggak diincar banget sama perusahaan yang kerja sama standby itu ya. Iya, benar. Cuman kalau menurutku kan benefit kalian tuh di SIJA terutama ya, jurusan kalian tuh biasanya tuh di kelas 2 udah ada bursa pencarian siswa itu. Oh ya, pembagian jurusan ya, pembagian skill itu ya. Ya selain itu ada bursa kalian siswa gitu. Jadi perusahaan itu udah mulai ngerekrut kalian dari kelas 2. Contohnya siapa Mas? Kalau
dari Persija itu dulu namanya ada angkatanku ya, ada Evandra, kenal kan mesti kan Mas Evandra. Nggak tahu. Kenal ya Nah, waktu Mas Evandra itu aplikasi. Oh iya tahu. Evandra itu dari kelas 2 dan ya dia sembari OSIS ya, selain kegiatannya OSIS dia juga udah kerja. Terus dulu juga ada terus juga ada dulu ketua MPK-nya angkatan atasku namanya Mas Reno Avan Satria, dia juga udah mulai bekerja part time lewat website juga sih ya, UI UX juga, itu dari kelas 2. Itu jurusan Sija. Sija juga. Wih. Jadi Sija berarti menurutku mantap. tuh buat kalian yang jurusan Sija itu suatu plus lah, nilai plus dari kalian. Tapi tinggal kalian sendiri mau apa namanya, mau bergerak apa enggak. Ya kan. Karena kesuksesan itu dimulai dari kalian sendiri juga sih. Iya. Kalau dari jurusannya kakak ada nggak? Kalau jurusan itu tuh benefitnya apa ya? Itu sih gampang diserap aja, karena gara-gara kan ini kan maraknya industri ya. Kalau dulu kan zamannya eranya Pak Jokowi itu pembangunan. Nah untuk eranya Pak Prabowo itu apa ya? Perkembangan teknologi. Karena pas kita dulu kemarin kan Hai AI guys. bawa AI kan, otomatis kan perkembangan teknologi itu semakin pesat gitu. Otomatis jurusan-jurusan kayak di sini tuh kayak mekatro, terus hija, mesin, elektro, lah itu lebih diserap gara-gara ya itu perkembangan teknologi aja. Itu cukup menyedihkan ya, kayaknya kita nih ya, perubahan pemerintah tuh bener-bener selain perubahan kurikulum, kita jadi mau pindah ke kuliah pun jadi banyak aturannya tuh. Karena keganti menteri juga kan kayak gitu kan. Yeah. Aduh. Apalagi nanti ada UN. Oh ya UN. Ya kalau pengalamanku di UN tuh emang gemesin ya, karena apa ya, sisi gelapnya UN tuh kita tuh belajar mati-matian. Gara-gara dulu kan pas 6 juga saking nggak bisa menguasainya tryout, kan tryout dulu kalau setiap UN tuh mau UN ya tryout ada 3 kali di sekolah. Mungkin kalian nggak ngalamin karena kalian dulu mungkin masih Corona guys. corona. Covid. Jadi sebelum UN itu tryout tuh ada 3 kali di sekolah. Nah, gimana biasanya tuh orang tua tuh ngasih semacam alternatif lah buat kita, gimana ya anakku tuh bisa ngerjain UN karena Entah UN tuh tes atau gimana pun itu bimbel semua dikasih. nah itu emang ada sisi gelapnya seperti itu. Cuman outputnya apa mas? Outputnya buat generasi yang menjalani UN, outputnya lebih apa ya, lebih gampang lah misalkan waktu mereka dari bermain dan belajar mereka gitu. Dan juga menurutku tuh dengan adanya UN tuh bisa membuat anak-anak itu belajar bekerja di bawah tekanan juga sih. Real sih, waktu karena kita kayak gini nih. Aduh, macam mana ya? Angkatan corona ya. Sedih, percobaan. Gak apa-apa, tapi emang UN gak seberat terus. Masa? Wah, Yang penting kalian belajar aja, mulai nyicil dari awal. Tuh. Yuk, ada apa lagi nih? nanya nih gue bingung nih, soalnya kita juga mau nanya apa lagi gitu kayak. Kalau misal mau bahas tentang magang itu kira-kira boleh nggak ya kak? Boleh. Tapi aku nggak tahu ya makanya gimana, soalnya kan beda industri. Oh iya. Iya beda. Kalau kakak Dari cerita kakak sendiri gimana? Kalau dulu aku magang itu awal-awal tuh di kelas 3 itu magangnya di pabrik rokok. Pabrik rokok bagian apa mas? Aku pernah di bagian desain manufaktur ya. Itu aku bikin mesin rokok, terus juga pernah di bagian finishing mencetak. Terus ya awalnya kalau kelas 3 tuh penting itu sih apa namanya, ilmunya. Nah ketika kalian kelas 4 tuh monggo, itu ada 2 pilihan, ada yang kadang magang nggak dibayar tapi ilmunya bayar, ada juga magang yang ilmunya ya sosok lah, cuman bayarannya ada, ya lumayan lah. Jadi itu semua ada di pilihan kalian. Cuman aku dulu strategiku waktu aku kelas 3 itu kan aku masih belajar ya, statusnya masih bersekolah aktif di sini, jadi aku lebih milih yang ilmunya ada tapi nggak ada uangnya juga nggak apa-apa, ya bonus lah, semacam reward, karena aku suka banget di bagian desain. Terus dikasih 4 kemarin ke Tangerang nyoba peruntungan buat apa ya, belajar hidup, kayak kan lepas dari orang tua, aku di sana juga hidup sendiri juga. Itu aku baru mikirin kayak, wah ini tuh caranya kerja tuh kayak gitu. Capek gak tuh? Ya capek, cuman ya ada Capek ya? ya capek, cuman
ada support lah dari orang tua sama orang-orang sekitar juga. Teman-temannya kakak ada yang di pemerintahan atau gimana gitu selama magang? Mana? Ada yang magang di pemerintahan atau gimana? Gak ada, TSM gak ada. Gak ada? Ya, banyaknya di pabrik. Pabrik nih? Banyaknya di pabrik. Tapi kalau di Sija mungkin banyak ya? Ya, nggak saja ada. Kayak Skanida gitu paling rata-rata larinya ke Iya, karena dia kan ada akuntansi. iya akuntansi perkantoran. Mantap. Tuh. Ih, berarti jauh banget. Tangerang berarti ikut apa? Yang PT apa gimana gitu? Kalau di Tangerang itu aku ikut PT Popair. Popair, ya. Kayak nggak pernah tahu ya karena PT-PT tuh banyak banget soalnya di Indonesia. Pabriknya luar biasa. Ya. Nah kakak di pabrik itu, ya di PT itu jadi bagian apa? Aku di PT itu kebetulan bagian itu ya QC operator. Di situ aku bergerak itu di divisi QC quality control. Jadi sebelum pompa itu dibuat, bahan-bahannya itu aku cek dulu gimana mutunya. Gara-gara ya itu namanya bahan kan tiap supplier beda-beda kita ngambilnya dari pabrik A, pabrik B, pabrik C. Nah, ada juga yang dari impor dari China. Jadi standarnya mutu beda-beda. Berarti nanti ada yang kerja lapangan juga dong tuh buat ngecek barang di pelabuhan atau gimana? Ya, betul. Iya, gila banget. Ternyata ya guys, habis fresh graduate itu cukup banyak juga pengalamannya setelah ditembak terus fresh graduate. Masih panjang perjalanannya guys, belum lagi nyari kerjanya atau Mulai baru nih Udip. lembar baru guys, chapter baru. Tidak. Kayak masih di zona nyaman deh. Ya soalnya aku honestly emang pengen niatnya itu kerja, cuman gak keterima ya mau gimana lagi. Aduh bingung ya Madian ya. Terima SNBP tapi kayak terpaksa gitu deh. Terpaksa gitu. Padahal kayaknya Undip udah orang Semarang ya mesti pengennya ke sana larinya. Nih nggak ke sana ya kasihan kalau Kalau misalnya jadi swasta. jurusan kakak yang keterima SNBP di Undip berapa? 2, terus dari otomotif atau PKR itu 2 juga. Jadi dan itu 2 pun dari setiap kelas. Oh, keren Di banget. otomotif juga setiap kelas cuma 1-1. Oh, Jurusan 2-2, tapi tiap kelas 1. kalau politek kayaknya banyak ya. Kalau teknik, alhamdulillah masih STEBA gak ada yang keterima. Polines ya, gak ada yang keterima di Polines. Gara-gara ya tahun ini Polines emang ngasih kuotanya tuh sempit banget, 18. Mungkin kalau kita Polines buka kayak tahun kemarin sekitar 40-an, itu hampir 70% anak STEBA masuk di situ. Kayaknya anak STEBA gitu, karena Langganan guys. dari STEBA ke Polines tuh kayak pindah sekolah aja. Tuh. Betul, karena jamnya mereka sama kayak kita. Dari sekolah pembagiannya nanti kan juga ada sekolah kelas kerja tuh ya, jadi sore. Tapi nanti tetap sama aja, jamnya kayak anak sekolah, anak SMK biasa. Nah, kayaknya sih cukup segitu dulu deh mas. Soalnya ini kita ngejar waktu juga nih. Iya. Oke, siap. Ya, siap. Makasih ya mas atas Ya, sama informasinya. kita udah undang ya. Iya. Oke, sekian dari Spill Detik. Sampai jumpa. Bye bye guys.